Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tentang Al-Aqsa dan bagaimana kita harus bersikap. Saya sudah tweet tadi, saya sudah posting tadi pagi. Jadi gini teman-teman sekalian, saya perlu nyampein ini ada satu perkara yang harus antum tahu. Pertama-tama saya sampaikan begini, sebelum datangnya Islam, Al-Aqsa itu punya siapa? Atau Syam itu punya siapa? Ditinggali siapa Syam itu? Sebelum adanya Islam, Syam itu ditinggali siapa? Sebelum ada Romawi? Persia. Sebelum ada Persia? Bani Israel. Ya, jelas ya? Oke. Yang mendiami Syam itu adalah Bani Israel. Lah kenapa? Karena di dalam Al-Quran juga sudah dikatakan begitu. Bani Israel, orang-orang yang kemudian Allah kemudian utamakan di antara umat-umatnya. Nah, kemudian mereka kemudian diusir oleh orang-orang Persia. Setelah itu diusir lagi oleh orang-orang Romawi. Jadi secara kemudian status mereka terusir dari tanah itu sudah lama sekali. Nah, setelah kemudian diambil sama orang-orang Romawi, dikuasailah Palestina atau Syam yang sekarang itu oleh padri-padri namanya atau patrik-patrik. Padri itu berasal dari bahasa Latin ya, father gitu kan ya. Kira-kira bapak lah kira-kira. Patrik itu artinya bapak. Nah, ketika sudah dikuasai oleh orang-orang Romawi, maka pada zamannya Umar bin Khattab itu wilayah Syam, Palestina dan sekitarnya itu diserahkan oleh Patrik Safronius namanya kepada Umar bin Khattab kuncinya. Jadi secara hukum itu berubah dari tanahnya orang-orang Bani Israel itu menjadi tanahnya kaum muslimin. Karena negeri itu tidak ditaklukkan dengan perang, ingat ya. Tapi kuncinya diberikan kepada Umar bin Khattab oleh Patrik Safronius ini. Setelah diberikan, maka tanah itu menjadi tanah kaum muslimin. Dan terus berlanjut menjadi tanah kaum muslimin sampai Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama, saya sudah pernah ceritain, pasca Perang Dunia Pertama 1916-1917 itu dibuat suatu perjanjian namanya perjanjian Sykes-Picot. Sykes-Picot itu kemudian satu dari Inggris, satu dari Prancis, mereka menyepakati bahwa pembagian wilayah-wilayah jajahan mereka, yaitu adalah wilayah Utsmani pada awalnya, untuk menjadi wilayah Inggris dan wilayah Prancis. Contoh, Prancis dapat Aljazair. Aljazair tahu? Tahu, makanya salah satu pemainnya itu berketurunan Aljazair, namanya Zainuddin Zidane itu. Iya, Zinedine Zidane itu adalah dari sana, dari Aljazair. Maka banyak sekali pemain-pemain kemudian Prancis yang beragama Islam karena dari sana, dari keturunan Aljazair. Aljazair sendiri itu bahasanya bahasa Prancis. Contoh, Aljazair diberikan kepada Prancis. Apalagi Senegal kepada Prancis dan sebagainya. Sedangkan Inggris dapat beberapa wilayah yang akhirnya diberikan oleh Inggris kepada wilayah-wilayah yang dimerdekakan. Seperti apa? Yordan misalnya. Seperti kemudian Arab Saudi dan sebagainya. Diberikan pada Inggris. Nah, sampai di situ mereka menyepakati bahwa daerah Palestina itu adalah daerah mandat bersama. Maka LBB itu kemudian menerbitkan bahwa Palestina ini adalah mandat daripada perjanjian tadi itu, Sykes-Picot itu, untuk kemudian dijadikan daerah internasional. Tidak boleh ada yang memiliki. Sampai di sini paham? Oke. 1917, Lord Rothschild itu adalah seorang Yahudi Inggris menulis surat pada Ratu Inggris. Minta agar wilayah itu diberikan kepada Yahudi untuk didirikan sebagai negara Yahudi. 1917. Maka diberikanlah oleh Ratu Inggris, oleh pemerintahan Inggris atas nama Deklarasi Balfour. Karena waktu itu yang berkuasa namanya Sir Balfour yang menjadi menteri pada saat itu. Jelas sampai di sini ya? Berarti 1917 terjadi. LBB kemudian menaikkan lagi mandat for Palestine pada 1920. Semenjak itu banyak sekali kemudian orang-orang pindah dari negeri-negeri yang lain ke Palestina, ke daerah Palestina itu. Siapa? Yahudi-Yahudi. Yahudi belum punya negara, Islam waktu itu sudah terjajah dan hancur. Nah, pindah ke sana, terus menerus 22, 23, 24 sampai terus menerus 30 dan sebagainya, mulai menimbulkan masalah pembantaian terhadap kaum muslim yang di sana mereka nggak punya negara, sedangkan Yahudi dijamin oleh Inggris, dibantai habis. 1948 pasca Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Kedua selesai 1945, kemudian Perang Dunia Kedua selesai, apa yang terjadi? Pergeseran kekuasaan dari Inggris kepada Amerika. Maka Inggris ketika punya itu Liga Bangsa-Bangsa, League of Nations, LBB, diganti kemudian oleh Amerika menjadi PBB, Persekutuan Bangsa-Bangsa atau United Nation. Nah, jadi Amerika dengan PBB-nya akhirnya menyetujui rencana daripada orang-orang Yahudi mendirikan yang namanya negara Israel.
Maka 1948 berdiri namanya negara Israel. Ibu kotanya belum di Yerusalem. Nah, itu aja udah bikin masalah, bisa dipahami terus sekalian. Kenapa? Karena Yerusalem atau Baitul Maqdis dalam bahasa kita itu adalah pusat daripada segala-galanya. Masjidil Aqsa itu terdapat di dalam Al-Quran kita. Maka itu adalah tempat tersuci ketiga setelah Mekah dan Madinah. Karena setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, maka ada Masjidil Aqsa. Nah, ketika kemudian ini terjadi, Presiden Amerika yang sekarang itu menghidupkan kembali konflik masa lalu. Intinya ginilah, gampang gini. Bro, lu punya apa yang paling berharga? Oh, itu yang paling berharga menurut lu. Nah, ini sekarang punya gue. Lu terus mau apa? Tahu nggak, udah selesai. Jadi ini adalah sebuah tantangan sebenarnya. Jadi sebuah tantangan, sebuah kezoliman sekaligus merupakan sebuah semacam gini loh, ngebully antum gitu loh. Bisa dipahami nggak gitu selesai? Jadi selama ini yang anda sibukkan ini ya, Yerusalem nih ya, Baitul Maqdis ini ya. Nah, sekarang kami ambil. Terus kamu mau apa? Gampangnya begitu. Nah, itu persis yang terjadi ketika perang salib itu. Yang ketika kemudian Baitul Maqdis diambil oleh mereka, diduduki oleh mereka selama beberapa tahun sampai muncul Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, kalau melihat pada sejarah, berarti sebentar lagi Salahuddin Al-Ayyubi mau muncul. Cuma kita nggak tahu. Nah, kenapa? Kita itu setara atau tidak dengan Salahuddin Al-Ayyubi walau lam bisawab. Kita sama kudanya Salahuddin Al-Ayyubi aja masih kuat kudanya Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, makanya tinggal menyiapkan generasi Salahuddin ini seperti apa. Nah, kenapa? Karena ketika mereka mengatakan bahwa Baitul Maqdis adalah ibu kotanya Israel, dan Israel benar-benar kemudian sangat bersuka cita dengan itu, berarti mereka sebenarnya sedang mengumumkan perang pada seluruh kaum muslimin. Persis kayak kemudian kejadian Al-Maidah kemarin itu. Jadi kalau Al-Maidah kemarin itu sama sombongnya kayak sekarang, jadi gini, kalau andai kan kemudian saya bilang Al-Maidah itu adalah membohongi kalian, terus kalian mau apa? Nah, kira-kira begitulah. Nah, sekarang sama, cuma diucapkan oleh dunia. Nah, firasat saya ini adalah momen persatuan. Nah, kenapa? Karena Erdogan sudah sangat jelas mengatakan bahwa Al-Aqsa itu adalah garis merahnya kaum muslim. Jangan sekali-kali kemudian kalian melangkahi garis merah. Artinya gini, jangan coba-coba. Jadi kalau misalnya kalau bahasanya orang Inggris itu, orang Amerika, don't push your luck. Paham maksudnya? Jadi Anda sudah tahu, jangan nekan lagi. Kalau Anda nekan lagi, bahkan tikus saja bisa melawan gitu loh maksudnya. Apalagi manusia, apalagi muslim. Nah, makanya ini adalah sebuah yang saya sampaikan tadi, ini adalah sebuah pesan kepada kaum muslim, kapan Anda akan bersatu. Karena kalau Anda tidak bersatu, Anda akan dijadiin sebagai bulan-bulanannya orang, olok-olokannya orang, kehormatan Anda diinjak-injak oleh orang. Dan jangan salah, kalau antum tidak punya kepedulian sedikit pun terhadap Al-Aqsa, itu ada yang salah pada diri antum. Lah kenapa? Andai kan muslim di Rohingya saja, ketika dibunuhi kita merasa sakit hati, apalagi Al-Aqsa. Karena Al-Aqsa itu adalah tempat Isra Mi'rajnya Nabi. Gitu kan ya, artinya Isra-nya Nabi ke sana, Mi'rajnya Nabi dari sana. Nah, kalau Anda tidak punya kepedulian terhadap Al-Aqsa tadi, sedangkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saja peduli dengan Syam, berarti kita perlu pertanyakan, sebenarnya Anda ini muslim yang seperti apa? Gitu loh. Nah, sekarang ketika Al-Aqsa itu kemudian diancam seperti itu, dan kemudian penduduk Palestina kemudian yang sudah benar-benar Masya Allah, yang akhir-akhir ini ada beberapa kejadian di sana, Hamas, Fatah kemudian berusaha untuk menyatu. Nah, sekarang dirusak lagi dengan semua seperti itu tadi. Nah, kenapa? Ya ada hubungannya dengan yang terjadi di Indonesia. Ingat, ketika ada persatuan pasti ada orang yang mengacak-ngacak. Orang yang mengacak-ngacak siapa? Orang-orang yang nggak jelas semua. Nah, maka ini juga sama. Dan insya Allah ini menjadi momen persatuan di dunia, bahwa kita merasa bahwa ini adalah masalah di sana adalah masalah kita. Maka tidak ada solusi selain apa? Bersatu. Coba lihat di Indonesia. Siapa yang menyangka bahwa penista agama bakal kalah? Gak bakal kok. Antum nanya pada saya, siapa yang kira-kira menang besok? Pasti dia. Lain apa? Oh, duitnya kuat. Duitnya kuat, opininya banyak. Tapi siapa tahu rencana Allah kayak apa? Yukhadi'unallaha waladzina amanu wa may yakhda'una illa anfusahum. Artinya makar Allah lebih besar. Bisa jadi kesombongan model begini itulah yang kemudian menyebabkan kaum muslimin akan bangkit dan bersatu insya Allah. Dan sekarang mereka jadi tahu, mereka nggak akan bisa apa-apa kalau mereka nggak bersatu jadi satu. Persis orang Indonesia yang jadi tahu, kalau kita nggak bersatu kita nggak akan bisa kemudian untuk menghilangkan kezaliman dari kemudian Jakarta dan khususnya Indonesia. Alhamdulillah jadi kemudian momen persatuan. Dan sekarang alhamdulillah mudah-mudahan jadi momen persatuan dunia. Jadi itu yang berkaitan dengan Al-Aqsa. Jadi anda harus paham ini loh kemudian apa namanya inti tentang pembahasan Al-Aqsa. Yaitu adalah tentang ibu kota yang kemudian diklaim bagi mereka adalah Baitul Maqdis, padahal Baitul Maqdis itu adalah ibu kota kaum muslim nomor 3 setelah Mekah dan Madinah. Gampangnya begitulah kira-kira. Dan mereka intinya mencari masalah setelah selama ini sudah ribut yang sekarang itu pun tidak melibatkan Baitul Maqdis. Apalagi sekarang sudah melibatkan Baitul